Halo, sahabat sehat Infolabmed. Apa kabar? Pernahkah kamu tiba-tiba merasa nyeri sendi yang menyiksa, kebas, atau kesemutan sampai susah banget buat bergerak? Aits, jangan langsung panik dan mikir itu pasti asam urat. Ya, banyak dari kita yang kalau sendinya sakit, langsung menyalahkan asam urat. Padahal, nggak semua keluhan sendi itu penyebabnya asam urat. Loh, nah, di video kali ini, kita bakal meluruskan kesalahpahaman itu. Dan yang paling penting, kita akan belajar 6 langkah pertolongan pertama yang wajib kamu tahu saat asam urat menyerang. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Ya, oke, sahabat sehat Infolabmed. Kita mulai dari yang paling krusial dulu. Tidak semua nyeri sendi itu asam urat. Dokter sering banget nemuin pasien yang langsung minum obat kayak allopurinol tanpa diagnosis yang jelas. Cuma karena merasa sendinya nyeri. Ini keliru besar. Ya, asam urat memang bisa bikin sendi nyeri dan meradang, tapi gejalanya itu bisa mirip banget sama banyak penyakit lain. Lalu, apa saja sih penyebab lain nyeri sendi yang mirip asam urat? Pertama, ada penyakit autoimun, contohnya lupus atau rheumatoid arthritis. Kedua, peradangan lokal seperti bursitis, yaitu peradangan pada bantalan sendi, atau tendonitis, peradangan pada tendon. Ketiga, ada faktor mekanis, misalnya karena beban berat badan berlebih atau cedera pas olahraga atau kerja. Keempat, gangguan saraf atau neuropati yang sering dialami penderita diabetes. Dan yang kelima, masalah pembuluh darah, seperti sumbatan arteri perifer akibat kolesterol tinggi yang bikin aliran darah ke sendi jadi nggak lancar. Makanya, penting banget untuk tahu penyebab pastinya sebelum kamu mengambil tindakan. Nah, sahabat sehat Infolabmed, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. 6 langkah pertolongan pertama saat serangan asam urat kambuh. Ini dia caranya. Yang pertama, konsumsi obat antiinflamasi atau NSAID. Obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, atau naproxen bisa sangat membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Mereka bekerja dengan memengaruhi respons tubuh terhadap kristal asam urat yang mengiritasi sendi. Tapi ingat ya, obat ini tidak disarankan untuk pasien dengan riwayat penyakit ginjal dan harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Jangan sembarangan. Langkah kedua, hindari tekanan pada sendi yang sakit. Sendi yang lagi meradang itu super sensitif. Dikasih tekanan sedikit saja bisa memicu nyeri yang luar biasa. Kalau kamu terpaksa harus jalan, coba deh pakai tongkat untuk mengurangi beban pada sendi yang bermasalah. Ini akan sangat membantu mengurangi rasa sakitmu. Yang ketiga, angkat dan istirahatkan sendi yang nyeri. Coba posisikan sendi yang sakit lebih tinggi dari jantung. Misalnya, saat berbaring, sangga pakai bantal. Istirahatkan sendi selama mungkin. Selain itu, pastikan kamu rileks dan jangan stres ya. Stres itu ternyata bisa memperburuk kondisi asam urat. Loh, lanjut yang keempat, kompres es pada sendi yang bengkak. Kompres dingin ini efektif banget buat meredakan nyeri dan bengkak. Caranya gampang, kompres area yang bengkak selama 20-30 menit. Kamu bisa mengulanginya beberapa kali sehari. Dijamin, rasanya bakal jauh lebih lega. Langkah kelima, hindari konsumsi makanan tinggi purin. Purin ini adalah biang kerok utama penyakit asam urat. Jadi, pas serangan lagi kambuh, stop dulu makan daging merah, jeroan, seafood, minuman dan makanan manis, serta alkohol. Tapi, jangan khawatir, konsumsi sayuran hijau masih tergolong aman kok. Jadi kamu tetap bisa makan sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, pastikan tubuhmu terhidrasi dengan baik. Minum air putih yang cukup itu penting banget untuk membantu membersihkan kristal asam urat dari tubuhmu lewat urin. Usahakan untuk minum air putih yang banyak. Ya, sampai kamu bisa buang air kecil setidaknya setiap 2-3 jam sekali. Ini juga penting untuk mencegah terbentuknya batu ginjal akibat penumpukan kristal asam urat. Jadi, sahabat sehat Infolabmed, itu dia 6 langkah pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan saat serangan asam urat kambuh. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat itu kuncinya. Tapi, jangan lupa juga untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang akurat dan penanganan jangka panjang yang sesuai. Ya, jangan tunda-tunda kalau nyeri tak kunjung reda. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa lebih waspada dalam menjaga kesehatan sendimu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Halodoc untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.